Teror mencekam di Notre Dame, runtuhnya multikulturalisme Prancis. Bermula dari Charlie Hebdo, sebuah majalah Prancis yang mempublikasikan kartun Nabi Muhammad SAW, rentetan teror pun terjadi. Bukan kali pertama Charlie Hebdo mempublikasikan kartun Nabi. Serangan terhadap Charlie Hebdo pada 2011 dan 2015 juga terkait publikasi kartun Nabi. Namun publikasi dan keputusan cetak ulang kartun serupa pada awal September 2020 menimbulkan rentetan teror. Yang terbaru adalah penikaman di Basilika Notre Dame, Nice, Prancis pada Kamis 29 Oktober yang menewaskan 3 orang. Publikasi itu dilakukan Charlie Hebdo sebagai penanda dimulainya persidangan bagi terduga pembantu penyerangan terhadap kantor majalah tersebut pada 2015. Satu di antara sejumlah karikatur tersebut yang kebanyakan dipublikasikan terlebih dahulu oleh Surat Kabar Denmark pada 2005 dan baru diterbitkan oleh Charlie Hebdo setahun kemudian adalah gambaran Nabi Muhammad SAW mengenakan serban menyerupai bom. Bagi umat muslim, penggambaran apapun atas Nabi Muhammad dianggap sebagai penistaan. Usai Charlie Hebdo mencetak ulang kartun Nabi Muhammad pada awal September 2020, insiden pemenggalan kepala seorang guru sejarah bernama Samuel Paty terjadi. Pemenggalan dilakukan remaja berusia 18 tahun yang menuai kecaman di Prancis. Sebelum insiden yang terjadi pada 16 Oktober lalu, Paty diketahui telah menjadi subjek kampanye kebencian secara online setelah membahas kartun Nabi Muhammad SAW di kelasnya. Polisi menahan sejumlah pelajar sekolah yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan terhadap Paty dan orang tua salah satu murid yang diduga melakukan kampanye online untuk melawan guru tersebut. Namun pada 19 Oktober, 6 orang dibebaskan, yang diantaranya adalah 4 anggota keluarga tersangka, yakni Abdullah Anzarov, seorang remaja berusia 18 tahun yang berasal dari Chechnya, Rusia. Anzarov telah ditembak mati oleh polisi setempat tak lama setelah diketahui telah membunuh gurunya. Menanggapi kasus tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan lebih banyak tekanan terhadap ekstremisme Islam di Prancis. Macron telah memberikan penghormatan kepada Paty dan mengatakan Prancis tidak akan melepaskan kartun tersebut. Penggambaran Nabi Muhammad secara luas dianggap tabu dalam Islam dan menyinggung banyak umat muslim. Tetapi sekularisme negara atau laïcité yang merupakan pusat identitas nasional Prancis menilai bahwa pembatasan kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu dapat merusak persatuan. Merespon pernyataan Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta masyarakat Turki untuk memboikot barang-barang Prancis di tengah pertikaian atas sikap Prancis yang lebih keras terhadap Islam radikal. Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, ia mendesak para pemimpin dunia untuk melindungi Muslim jika ada penindasan terhadap Muslim di Prancis. Erdogan dengan marah telah mengkritik Presiden Prancis Emmanuel Macron karena berjanji untuk membela sekularisme melawan Islam radikal. Ajakan Erdogan direspon netizen dari negara-negara Arab maupun Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR Fadly Zon turut mendukung adanya boikot produk Prancis. Sementara akademisi Mesir Fadel Soliman yang cukup terkenal di Twitter turut mengajak boikot. Dengan sedikit humoris, ia mengajak agar boikot barang Prancis jika ingin turun berat badan. Sementara itu, sekitar 10.000 orang dari kelompok Islam di Bangladesh berunjuk rasa untuk menentang karikatur Nabi Muhammad. Pemimpin kelompok itu turut meminta agar umat Muslim memboikot produk Prancis. Dari rentetan insiden itu, puncaknya terjadi pada Kamis 29 Oktober. 3 orang tewas akibat serangan pisau di sebuah gereja di kota Nice, Prancis. Perdana Menteri Prancis Jean Castex langsung mengumumkan status darurat akan diberlakukan pada tingkat tertinggi di negara tersebut. Sementara itu, Kantor Kejaksaan Anti Terorisme Prancis membuka penyelidikan atas kasus penikaman di Nice. Pada hari yang sama, laporan serangan lainnya juga datang dari kota Avignon dan di Jeddah, Arab Saudi. Seorang polisi setempat menerangkan bahwa seorang pria bersenjata ditembak mati oleh petugas di Avignon setelah ia menolak untuk melepaskan senjata dan ketika tembakan peluru karet gagal menghentikannya.
Sementara, kantor berita yang dikelola pemerintah Arab Saudi juga melaporkan seorang pria menikam seorang penjaga di konsulat Prancis di Jeddah. Prancis merupakan negara yang memiliki prinsip menjunjung tinggi kebebasan. Prinsip itu tertuang di Deklarasi HAM Prancis yang sudah ada sejak Revolusi Prancis dan sebelum Napoleon Bonaparte berkuasa. Fenomena clash of civilization atau benturan peradaban lantas terjadi karena prinsip kebebasan berpendapat di Prancis sedang terbentur dengan isu agama. Cendekiawan Nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi menilai perlu ada dialog-dialog kebudayaan dan peradaban agar muncul sikap saling empati dari berbagai pihak. Pria yang akrab dipanggil Gusmis itu menyebut ada isu-isu yang masih tidak dipahami negara barat tentang Islam. Ia berkata masalah itu tak terlepas dari kolonialisme di masa lalu. Hal ini ia anggap sebagai tanggung jawab bagi umat muslim dan institusi lainnya agar Prancis dan dunia barat dapat diberi pemahaman. Sementara menurut mantan kepala kontra terorisme Inggris, Chris Phillips, rentetan teror penikaman di Prancis merupakan hasil dari percobaan multikulturalisme yang gagal di negara itu. Ia mengatakan kekerasan mengikuti saat liberal yang dianut barat bentrok dengan Islam. Berdasarkan pengalamannya, Phillips terkejut banyaknya muslim moderat yang melihat kartun Nabi Muhammad sebagai perbuatan yang sangat ofensif dan mempunyai gagasan untuk membalas dendam. Menurut Phillips, inti masalahnya adalah ketidakcocokan Islam dan barat yang liberal. Usai penyerangan yang terjadi di Nice, Presiden Macron menyebut pelaku sebagai teroris Islam. Ia pun mengerahkan pasukan untuk menjaga gereja-gereja dan sekolah. Phillips menilai pengerahan tentara yang dilakukan Macron memang bisa meyakinkan publik dalam jangka pendek. Tetapi, menurutnya hampir tidak mungkin menyaring para pelaku yang potensial menyerang di masa depan. Bahkan menurutnya lebih sulit lagi untuk mendeportasi atau menahan mereka. Sebab seperti pengalamannya selama menjabat di Inggris, banyak tersangka yang merupakan teroris adalah warga Inggris juga. Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menyayangkan munculnya karikatur Nabi Muhammad di Prancis. Meski demikian, ia menyebut agar umat muslim di Prancis tetap tenang dan menghindari provokasi. Terkait ajakan boikot dari Erdogan, Yon Mahmudi tidak terlalu mempermasalahkan. Hanya ia berharap agar tidak ada tindakan yang destruktif.